Hai, halo, apa kabar? Di sini saya akan menyajikan portofolio saya tentang multimedia pembelajaran untuk siswa SD, ya. Oke. Di sini ada musik yang bisa dipilih, ya. Kita langsung masuk ke menu utama. Ada musik 1, musik 2, musik 3, musik 4, dan kita matikan saja soundnya. Oke. Di sini adalah tampilan menu utama yang bisa kita pilih. Ada petunjuk, ya, bisa kita scroll petunjuknya dan bisa kita tutup. Kemudian ada kompetensi, ya, ada kompetensi 1, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator, ya. Kemudian kita kembali ke menu utama lagi, ada materi. Kita masuk ke materi. Selamat datang pada pembelajaran IPA Sains kelas 5 SD. Oke. Dengan materi pesawat sederhana. Nah, adapun pesawat sederhana ini materi ini disajikan dibagi sebuah atas 4 macam, peta konsep, yaitu ya, pengungkit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Selanjutnya silakan Anda belajar dengan memilih materi yang ada. Selamat belajar. Kita bisa masuk setelah melihat tampilan peta konsep menuju ke lanjut, ya, atau bisa juga kita melihat daftar isi yang sudah saya program, ya, di daftar isi dengan pull down atau menggunakan menu, ya. Oke, baik, halaman pertama kita pilih yang lanjut saja. Kemudian ada sebuah cerita pendek, begitu, ya. Pengungkit. Sekarang mari kita bicara tentang pengungkit. Dino, tolong ambilkan minuman itu ya. Sesaat kemudian, kita tidak bisa membuka tutup botol ini dengan tangan. Tapi kita bisa membukanya dengan pembuka tutup botol. Betul. Hah? Kenapa, Kak? Membuka tutup botol dengan alat ini lebih gampang. Plup. Nah, pembuka tutup botol ini termasuk pesawat sederhana. Pesawat sederhana jenis apakah ini? Pengungkit ya? Iya, betul, pengungkit ya, Kak, ya? Tepat sekali. Benda yang berat tidak mudah digeser atau dipindahkan. Pengungkit merupakan alat yang dapat membantu kita mengangkat maupun memindahkan benda yang berat tersebut. Skop juga termasuk pengungkit. Pada pengungkit terdapat yang disebut dengan kuasa, beban, dan titik tumpu. Apa maksudnya, Kak? Kuasa adalah gaya yang bekerja pada pengungkit. Beban adalah berat benda yang akan dikalahkan oleh gaya. Sedangkan titik tumpu adalah tempat benda tersebut bertumbuh. Cungkit juga termasuk pengungkit, kan? Iya. Paku yang menancap di papan lebih mudah dicabut dengan pengungkit. Dayung juga termasuk jenis pengungkit. Benda-benda ini termasuk pesawat sederhana jenis pengungkit. Oke, kemudian kita lanjut, ya, di halaman berikutnya. Menjelaskan tentang materi pengungkit. Kemudian ada simulasi, ya. Kemudian lanjut, ya. Kemudian lanjut lagi, terus kemudian di sini ada sebuah soal latihan, ya, yang bisa dijawab. Oke. Kemudian seperti ini, saya jawab sembarang, ya. Oke, terus lanjut. Nah, masuk ke materi bidang miring, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah cerita pendek lagi. Bidang miring. Tahukah kalian apa itu bidang miring? Ya, bidang miring permukaannya dibuat miring.
Pada bidang miring, gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda menjadi lebih kecil. Perhatikan, menaikkan drum ke atas bak truk dengan menggunakan papan yang diletakkan miring lebih mudah daripada mengangkat drum itu. Wah, kenapa Bu? Jarumnya tumpul, jadi sulit menembus kain ini. Jarum adalah pesawat sederhana jenis bidang miring. Jarum tumpul lebih susah menembus kain. Alat pertukangan ini juga pesawat sederhana jenis bidang miring. Tangga juga termasuk bidang miring, Nak. Mengapa jalan menuju puncak bukit dibuat berkelok-kelok ya? Supaya kita tidak terlalu lelah saat mendakinya. Jalan yang dibuat berkelok-kelok ini gak termasuk benda miring. Pada bidang miring, gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda menjadi lebih kecil. Oke, itu materi tentang bidang miring. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan materi tentang bidang miring. Kemudian lanjut. Ya, kemudian ada soal latihan ya. Oke, saya jawab sembarang. Oke, lanjut lagi dan kita masuk ke materi berikutnya, katrol. Wah, anak ayah sudah pulang. Sedang apa ya? Ayah sedang memperbaiki kerekan bendera. Agak macet. Nak, kerekan ini termasuk jenis pesawat sederhana, yaitu jenis katrol. Katrol itu roda yang berputar pada porosnya. Pada tepi roda yang berulir dikaitkan tali atau rantai. Gunanya untuk mengangkat, menaikkan, atau menarik benda. Pintar anak ayah ini. Ya, saya sedang mengira air. Nah, itu juga termasuk katrol. Katrol sangat banyak manfaatnya. Mesin penderek mobil juga menggunakan katrol. Selain katrol tetap, yang terdiri hanya satu katrol, ada pula yang disebut dengan katrol majemuk. Katrol majemuk terdiri dari beberapa katrol. Jenis katrol ini digunakan untuk menarik beban yang sangat berat. Maka, untuk menarik talinya dibutuhkan tenaga dari mesin penarik. Oke, itu cuplikan tentang katrol. Kemudian kita lanjut. Materi tentang katrolnya diperjelas lebih lanjut di halaman berikutnya. Di sini juga ada sedikit simulasi ya. Oke, lanjut. Oke, jadi gambar yang di samping diperjelas dengan sebuah simulasi. Lanjut lagi. Oke, kemudian lanjut lagi. Kemudian disajikan sebuah latihan soal ya, konsisten. Setelah materi itu latihan soal. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut. Setelah katrol kita masuk ke materi roda. Oke. Nah, di sini juga ada sebuah cuplikan sama seperti sebelumnya, kita saksikan. Hai Ita, tunggu aku. Ayo Dino, masa kalah denganku? Ayo, kita berhenti di depan sana. Ita, roda ini kelihatannya biasa kan? Tetapi kita jadi susah kalau tidak ada roda. Seperti yang dialami manusia pada zaman dahulu. Maksudnya Kak Arif? Ketika roda belum ditemukan, jika ingin memindahkan suatu benda, orang terpaksa menyeret atau mendorong benda tersebut. Kemudian manusia mulai mencari cara
yang memudahkan ketika mereka hendak menggeser benda yang berat. Tapi cara ini sama sekali tidak praktis dan merepotkan. Lalu manusia berpikir untuk membuat roda. Pada awalnya roda dibuat dari bulatan kayu yang utuh. Akibatnya gerobak menjadi lambat bergerak. Hewan penariknya menjadi cepat kelelahan. Sampai akhirnya manusia membuat roda yang lebih praktis. Jadi, roda itu sangat besar gunanya ya Kak ya? Ya, roda memudahkan hidup kita. Roda. Orang tidak perlu bersusah payah seperti manusia zaman dahulu. Apalagi setelah ditemukan ban karet. Kemudahan itu semakin terasa kan? Kita bisa mengendarai kendaraan dengan cepat dan nyaman. Dan karena roda, jenis olahraga juga semakin bervariasi. Roda berporos merupakan salah satu pesawat sederhana. Ingat itu. Pesawat sederhana. Kuulangi ya, pada dasarnya manusia selalu berusaha untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, manusia membuat alat. Alat ini yang disebut dengan pesawat. Paham? Itulah cuplikan mengenai materi pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda ya. Kemudian setelah roda sama ada materi dan latihan soal ya. Oke. Kemudian setelah materi selesai, di situ ada sebuah rangkuman. Rangkuman ini untuk memudahkan kita sebagai user untuk melihat materi yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian setelah selesai mempelajari tentang materi, di situ ada sebuah tes, ya, bisa berupa tes pilihan ganda ataupun tugas mandiri. Untuk tes pilihan ganda, di sini bisa kita lihat, misalkan saya contohkan tes ya. Oke. Ada soal dan pilihan berupa pilihan ganda yang terdiri dari pilihan A, B, C, D. Di sini saya jawab A semuanya. Nah, sama dengan media pembelajaran yang lain. Di sini ada jumlah benar berapa, jumlah salah berapa, skor berapa. Kemudian jawaban yang benar itu pada nomor berapa dan jawaban yang salah itu pada nomor berapa. Jadi bisa disimpulkan berapa persentase jawaban benar dan jawaban salah. Sedangkan motivasinya ada di kalimat berikutnya, ya. Oke. Kemudian juga di menu utama di sini disajikan sebuah daftar pustaka, ya. Kemudian ada profil. Profil pengembang, pembimbing, ahli materi dan ahli media. Kemudian ada lagi petunjuk, ya. Petunjuk ini digunakan untuk memperjelas tentang petunjuk, ya. Kemudian ada full screen, ya, bisa di full screen kan atau tidak di full screen kan, ya. Kemudian keluar, ya. Oh ya, untuk untuk materi ini saya rasa cukup, ya. Saya keluarkan saja. Yes, ya. Semoga portofolio ini bermanfaat bagi Anda dan menginspirasi. Ya, terima kasih.